Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Magfirah, salah satu mahasiswa dari Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmatullahi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi teman-teman, dalam video ini saya akan menyajikan dua materi dalam bahasa Indonesia, yaitu materi mengenai cara pembuatan catatan kaki dan bagaimana cara pembuatan daftar pustaka yang benar. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Jadi misal kita ingin memberi footnote, atau misal dalam kalimat yang ini kalimat ini, misal kita ingin memberi catatan kaki, langsung ke menu bar ini di atas, ke bagian reference, kemudian langsung ke bagian ini, insert footnote. Maka secara otomatis seperti ini, dia akan langsung pindah ke bagian bawah kertas. Oke, langsung saya kasih contoh ya teman-teman. Ini kita ambil kata kami itu untuk penulis terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, lalu jarak atau beri spasi 1, kemudian jadi setiap kata itu diawali dengan huruf kapital ya teman-teman. Kemudian ini untuk setelah nama, maka ada judul buku, ini judul pembelajaran fikih, kemudian beri lagi tanda koma, terbuka kurung, kemudian nama tempat atau tempat penerbitan buku. Nah, setelah itu kita beri tanda titik 2. Nah, baru kita hapus, tidak beri spasi ya. Pustaka media lalu kita beri tanda koma kembali. Sebelum spasi kita beri tanda koma, lalu spasi. Setelah itu kita tulis tahun, lalu tutup kurung. Setelah itu diberi tanda koma kembali, spasi 1, lalu halaman dari buku. Jadi tidak ditulis langsung halaman, melainkan disingkat saja HLM, tanda titik, dan spasi 1. Misal kita ambil halaman 7, lalu titik kembali. Oke teman-teman, jadi itu salah satu contoh untuk catatan kaki yang berasal dari buku ya. Pertama, jadi ada 5 sub di sini yang dimasukkan, yaitu nama penulis, kemudian tahun terbit bukunya, kemudian judul buku, kemudian tempat terbit atau kota terbit, dilanjutkan dengan penerbit. Jadi antara penerbit dan penulis itu berbeda. Oke, yang pertama saya jelaskan mengenai nama penulis. Nah, di sini nama penulis dari buku yang sambil itu namanya terdiri dari 2 kata, yaitu Abdul Aziz. Namun di sini saya menulis Aziz lalu diberi tanda koma lalu Abdul, karena dalam penulisan daftar pustaka itu syaratnya adalah bahwa nama dari penulis itu harus dibalik, kemudian diberi tanda koma sebagai pemisah dari kedua katanya. Selanjutnya diberi tanda titik sebagai pemisah. Setelah itu pindah ke sub yang kedua, yaitu tahun terbit, kemudian kembali diberi tanda titik, dan yang ketiga itu ada judul bukunya, yaitu Filsafat Pendidikan. Catatan juga dalam penulisan judul bukunya itu dimiringkan
Jadi dia berbeda dari sub-sub yang lain, yang mana yang lain hanya tulisan biasa, namun dalam ini judul bukunya dimiringkan. Selanjutnya tempat terbit atau kota di mana buku tersebut diterbitkan. Selanjutnya di sini, nah ini pemisah antara tempat terbit dan penerbit itu diberi tanda titik 2. Jadi dia tandanya titik 2, bukan tanda titik. Nah selanjutnya ada ini penerbit. Di sini saya ambil contoh, dia terdiri dari dua nama penulis atau pengarang. Di sini yang nama pertamanya adalah Abdul Aziz. Di sini sama tadi yang daftar pustaka yang berasal dari buku, namanya juga dibalik, yaitu kata kedua yaitu Aziz, kemudian diberi tanda koma, lalu kembali ke kata pertama, jadinya Aziz, Abdul. Nah di sini kan saya mengambil di sini ada dua penulis. Nah maka ketika dua penulis diberi tanda penghubung dan kemudian dilanjutkan dengan nama penulis yang kedua. Di sini namanya terdiri dari 3 kata, yaitu ada namanya itu Tri Huda Munawar. Jadi untuk nama yang pertama ditulis di sini itu merupakan kata yang ketiga, yaitu Munawar. Kemudian diberi tanda koma, lanjutkan dengan Tri Huda. Jadi nama asli dari orang ini adalah, atau nama sebetulnya adalah Tri, dari kata patrnya Tri, kemudian Huda, lalu Munawar. Namun dalam daftar pustaka dia dibalik kata ketiga di depan, yaitu Munawar, kemudian diberi tanda koma, lalu dilanjutkan dengan 2 kata nama yang di awal, yaitu Tri Huda. Nah sama dengan penulisan daftar pustaka yang di buku tadi, semuanya diberi spasi 1, kemudian tanda penghubungnya itu ada tanda titik. Nah setelah nama yaitu tahun penerbitan jurnal, tahun terbit jurnal yaitu tahun 2017. Kemudian di sini untuk judul di sini untuk judul judul jurnalnya di sini namanya juga Filsafat Pendidikan. Nah berbeda tadi di daftar pustaka yang berasal dari buku, judul bukunya itu dimiringkan. Nah di sini beda, untuk judul jurnalnya itu tetap penulisan biasa, namun dia ini diberi tanda petik di awal dan di akhir judul jurnal. Kemudian semuanya sama, tapi diberi tanda titik sebagai sebagai penghubung, kemudian spasi 1. Di sini diberi kata dalam. Jadi ini juga merupakan salah satu ciri-ciri untuk mengetahui apakah daftar pustaka ini berasal dari bukukah atau jurnal. Jadi ketika kita mengambil dari jurnal, maka diberi ini kata dalam. Selanjutnya untuk ini nama jurnalnya, nama jurnal. Jadi nama jurnal itu berbeda dengan judul jurnal. Kalau nama jurnalnya di sini yaitu Journal of Islamic Education Student, di sini kita tulis miring. Nah kalau yang di buku tadi, berasal dari buku tadi kan itu judul bukunya dikasih miring. Nah kalau di jurnal itu nama jurnalnya dikasih miring. Kemudian dilanjutkan dengan ini volume kedua nomor 1 halaman. Jadi di sini kita cantumkan juga volume keberapa, kemudian nomor keberapa, lalu cantumkan juga halaman jurnalnya. Nah, jadi halaman jurnal itu juga ciri-cirinya dia diberi tanda kurung, kemudian dilanjutkan dengan tanda titik. Setelah itu jurnalnya berasal dari mana, kota mana, ini yaitu dari Surabaya. Kemudian sama dengan yang di buku, dia diberi tanda titik 2. Nah, perbedaannya di sini juga, dalam jurnal itu dia mencantumkan nama universitas ketika jurnal tersebut berasal dari
atau jurnal yang berasal dari universitas. Namun jika jurnal itu berasal atau dikeluarkan oleh sekolah, maka yang ditulis di sini adalah nama sekolahnya. Yang ditulis di awal itu nama penulis, pengarang, ataupun nama orang yang membuat websitenya. Di sini namanya juga terdiri dari 3 suku kata, yaitu namanya di sini adalah Jeko Iqbal Reza. Jeko Iqbal Reza. Jadi yang ditulis pertama itu merupakan nama kata ketiga dari namanya. Apabila nama tersebut terdiri dari 3 kata, maka kata yang pertama ditulis itu di awal itu adalah suku kata yang ketiga, yaitu Reza. Jadinya Reza, Jeko Iqbal. Nah, semuanya sama, tetap diberi tanda titik setelah satu kata, diberi tanda titik. Kemudian sama tahun terbit atau tahun pemasukannya di Google, atau tahun penguploadan jurnalnya itu, tahun penguploadan tugasnya itu ya tahun 2015. Kemudian sama tadi yang di jurnal, untuk judulnya, untuk judul websitenya itu ini sama, dia ditulis biasa tanpa tanda miring, atau namun dia diberi tanda ini, tanda petik juga sama tadi yang dari jurnal. Namun di sini dia diberi tanda koma, bukan tanda titik. Jadi setelah judul websitenya itu, setelah judulnya kemudian tanda petik, dia diberi tanda koma, bukan tanda titik. Nah, setelah itu tetap satu spasi, semuanya satu spasi sebelum penulisan kata berikutnya. Di sini kita masukkan URL-nya. Ini HTTP. Jadi ketika kita mencari sesuatu di Google itu, maka akan muncul secara otomatis URL daripada website itu, muncul otomatis seperti ini. Jadi masukkan saja semua URL-nya, langsung salin untuk mempermudah, langsung salin saja di Google, kemudian langsung letakkan di sini copy, kemudian paste. Nah, selanjutnya ini kita masukkan juga tanggal akses, tanggal dan waktu pengaksesan kita. Jadi tetap ditulis di sini diakses. Ini diakses pada 10 Februari. Di sini pada 10 Februari, dilanjutkan dengan pukul. Di sini tidak diberi tanda pemisah, baik itu tanda koma ataupun titik. Nah, di sini dia diakses pada 10 Februari 2021 pukul 10.27. Nanti di bagian terakhir baru diberi tanda titik.